Hai netizen, tahukah kamu kalau kandungan gula pada jus kemasan yang kita anggap sehat itu bisa jadi setara dengan kandungan gula pada soda? Hai, kenalin, aku Yeni. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang makanan-makanan dengan klaim sehat dan apakah benar mereka lebih sehat. Nah, hari ini aku mau coba kasih tahu kalian apa aja sih makanan yang dapat dikategorikan menjadi fake healthy food. Tapi disclaimer dulu nih, bukan berarti semua makanan yang disebutin ini nggak sehat dan nggak boleh dikonsumsi sama sekali. Kita di sini cuma mau menyarankan bahwa bisa jadi makanan yang dicap sehat itu sebelum kalian konsumsi, kalian bisa cek dulu nutrition facts-nya. Jadi jangan kemakan sama label sehatnya aja. Oke, yang pertama adalah minuman kemasan. Minuman kemasan atau biasanya kita temukan jus dalam kemasan atau yogurt dengan rasa-rasa, biasanya teksturnya lebih encer. Nah, kenapa sih teksturnya bisa lebih encer? Karena ternyata jus buah dalam kemasan hanya mengandung 10% ekstrak sari buah. 90% lagi apa ya kira-kira? 90% lainnya adalah air dan gula. Seperti yang kita tahu bahwa kebutuhan gula per hari adalah 50 gram. Dan kandungan gula pada jus buah kemasan tadi bisa jadi berkisar antara 20-25 gram, yang berarti sudah memenuhi setengah dari kebutuhan gula kita sehari. Padahal kita masih mengkonsumsi makanan lainnya yang mengandung gula, seperti nasi dan makanan-makanan lainnya. Penelitian di US menyebutkan bahwa apabila kita mengkonsumsi setiap hari minuman jus buah dalam kemasan, maka kita beresiko untuk terkena diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Gak cuma itu, minuman jus dalam kemasan juga mengandung pengawet dan pewarna makanan. Kenapa sih ditambahin pengawet dan pewarna makanan? Biasanya untuk membuat penampilannya lebih menarik dan waktu simpannya lebih panjang. Jadi, alternatifnya kalian bisa coba konsumsi buah segar atau kalau mau dalam bentuk minuman, kalian bisa bikin jus buah sendiri. Berikutnya, yogurt. Yogurt yang kita kenal sehat karena mengandung prebiotik dan mikroorganisme yang baik untuk memelihara kesehatan pencernaan. Tapi, sama seperti jus buah dalam kemasan tadi, biasanya yogurt dengan rasa-rasa ditambahkan gula yang cukup tinggi. Jadi, kalian bisa pilih plain yogurt yang tidak memiliki rasa dan bisa ditambahkan buah-buahan segar sebagai pemanis alami dari buah. Atau kalau mau lebih sehat lagi, kalian bisa coba Greek yogurt dengan rasa plain. Kenapa sih Greek yogurt? Karena konsistensinya yang lebih kental yang memberikan kita rasa kenyang yang lebih lama. Juga Greek yogurt dikenal tinggi protein dan lebih rendah gula. Berikutnya adalah makanan dengan klaim gluten free. Gluten sendiri sebenarnya adalah protein yang ditemukan dalam tanaman gandum dan beberapa jenis biji-bijian yang biasanya ditambahkan ke dalam makanan untuk menambah protein, tekstur, dan juga rasa. Banyak orang beranggapan gluten free berarti kita tidak makan karbohidrat atau tidak ada kalori sama sekali. Padahal pada kenyataannya banyak loh makanan yang mengandung karbohidrat tapi tidak mengandung gluten. Contohnya seperti nasi, kentang, dan kacang-kacangan. Jadi, gluten adalah protein dan bukan karbo. Nah, siapa sih yang butuh makanan gluten free? Yang butuh makanan gluten free adalah orang-orang dengan penyakit celiac atau penyakit autoimun yang biasanya lebih sensitif terhadap gluten atau buat mereka yang alergi gluten. Jadi, menghapus semua produk gluten hanya berfungsi apabila kalian memiliki penyakit celiac atau tadi gangguan autoimun dan alergi gluten. Selebihnya, apabila kalian men-skip produk gluten tadi, maka kalian kehilangan kesempatan untuk dapat mengkonsumsi biji-bijian, serat, dan mikronutrients bergizi lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena biasanya apabila dia rendah gluten, maka produsen akan menambahkan bahan-bahan tidak sehat lainnya supaya menggantikan kehilangan tekstur dan rasa dari kehilangan gluten tadi. Contoh bahan-bahan yang biasa ditambahkan adalah natrium, gula, dan terutama lemak. Gluten biasanya ditambahkan dalam makanan untuk membantu membentuk tekstur. Sehingga dengan kekurangan tekstur tersebut, biasanya produsen akan menambahkan banyak lemak juga. Selanjutnya adalah makanan dengan klaim low fat. Hanya karena makanan ini diklaim rendah lemak,
bukan berarti makanan ini lebih sehat dibanding makanan lainnya. Produsen biasanya mengganti kehilangan lemak ini dengan menambahkan gula, sehingga produk-produk berklaim low fat atau fat free biasanya ditutupin rasanya dengan penambahan gula. Untuk menutupi kehilangan tekstur dari fat free tadi, biasanya produsen menambahkan sirup jagung tinggi fruktosa. Sementara fruktosa sendiri lebih sulit dicerna dibandingkan glukosa dan lebih sulit juga dibakar dalam beraktivitas. Jadi, sebelum kalian mengkonsumsi makanan low fat atau free fat, kalian bisa cek dulu nutrition fact-nya. Kandungan yang rendah lemak bisa jadi kalian temukan pada komposisinya mengandung gula yang lebih banyak dibandingkan produk-produk biasa. Produk low fat biasanya kurang mengenyangkan dibanding versi biasanya, karena lemak yang adalah micronutrients yang terkandung di dalamnya biasanya mendukung perasaan kenyang yang lebih lama. Akibatnya, kita cenderung konsumsi lebih banyak makanan ini. Lagi pula, tubuh kita memerlukan lemak. Dan lemak tidak selalu jahat loh. Biasanya dianjurkan 67 gram per hari atau setara dengan 5 sendok makan minyak. Tidak lebih atau tidak kurang ya. Pada tabel nutrition fact, biasanya kita temukan 3 jenis lemak, saturated, unsaturated, dan trans fat. Yang harus kita hindari adalah lemak jenuh atau saturated fat. Berikutnya adalah plant-based meat products. Saat ini cukup sering kita temukan tren makanan plant-based. Salah satunya adalah olahan daging yang sebenarnya diproduksi dari bahan-bahan nabati. Misalnya nugget vegan, burger vegan, dan lain-lain. Daging plant-based umumnya lebih sehat daripada daging pada umumnya karena pertama, seratnya yang lebih tinggi, kedua, lebih sedikit kolesterol, dan yang ketiga, lemak jenuhnya lebih rendah, yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung dan kolesterol. Yang perlu diwaspadai adalah tingginya penambahan bahan pengganti pangan, supaya rasanya tetap sesuai dengan protein hewani. Biasanya produsen bisa saja menambahkan garam, gula, penyedap rasa, atau pembentuk tekstur dalam jumlah yang besar, di mana tambahan-tambahan pangan tersebut meningkatkan takaran garam, gula, dan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, sebelum beli plant-based meat, lebih baik kita cek dulu nutrition facts-nya, terutama di bagian sodium atau natrium atau kalorinya. Oke, klaim ini bukan berarti jelek secara universal, tetapi disesuaikan kembali kepada kondisi tubuh kita, alergi atau pantangan yang kita punya, dan diet yang sedang kita jalani. Juga, kita harus memperhatikan aktivitas kita sehari-hari. Jadi minimal, kita pertama harus mengetahui kondisi tubuh kita sendiri, dan jangan lupa untuk cek nutrition facts sebelum membeli bahan makanan tertentu, supaya kita nggak kemakan diskon, apalagi klaim di iklan. Sehat atau tidaknya suatu makanan tidak tergantung dari ada atau tidak adanya suatu zat, tapi harus dilihat dari keseluruhan makanan tersebut. Oke, netizen, itu tadi penjelasan tentang fact healthy products. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe channel Eating, and see you in the next video. Bye!